Tim pengacara Richard Eliezer menghadirkan ahli filsafat moral Romo Frans Magnus Suseno sebagai saksi yang meringankan dalam kasus pembunuhan Yosua oleh Verdi Sambo CS. Dalam keterangannya, pria yang kerap disapa Romo Magnus ini sampaikan sejumlah hal termasuk bagaimana kondisi Eliezer ketika menerima perintah dari atasannya, mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo. Romo Magnus salah satunya menilai Richard Eliezer bisa disebut keliru lantaran tindakannya menembak Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun itu tidak serta-merta membuat Richard Eliezer bisa disebut bersalah secara etis atau jahat. Setidaknya ada dua unsur etis yang dapat meringankan Eliezer. Kesaksian ini disampaikan Frans Magnus Suseno dalam sidang perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansah dengan terdakwa Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama 2 jam, ya, silakan manfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih Majelis Hakim. Mohon saksi pegang mic-nya. Ya. Terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum juga. Kepada Romo Magnus terlebih dahulu, mohon maaf Majelis karena Romo Magnus telinga kiri lebih ini, jadi kita akan Pelan-pelan, silakan. Terima kasih Majelis. Kepada Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, terima kasih sudah berkenan menjadi ahli pada hari ini, merupakan guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara, Jakarta. Izinkan kami bertanya kepada ahli. Ahli kita kenal sebagai ahli filsafat moral. Mohon ahli menjelaskan tentang filsafat moral dan sumbangannya dalam membantu menjelaskan masalah-masalah etika moral. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dalam filsafat moral atau etika, biasanya saya pakai etika, kata etika, ada dua masalah yang relevan. Pertama, suatu perbuatan, kelakuan, sikap secara etis, secara moral dinilai bagaimana dapat dibenarkan secara etis atau tidak dapat dibenarkan. Itu pertanyaan normatif. Pertanyaan kedua adalah apabila seseorang melakukan sesuatu yang menurut norma etika tidak dapat dibenarkan, apakah dia harus dianggap secara moral bersalah atau tidak? Bisa saja dia tidak mengerti atau dia bingung. Perkenankan saya sedikit menjelaskan dua poin ini. Pertama, kita ambil contoh, apakah menembak mati orang yang tidak berbahaya, yang tidak mengancam, secara etis dapat dibenarkan? Jawaban etika saya kira unanim, tidak dapat dibenarkan. Tentu ada kekecualian. Satu kecualian itu misalnya Algojo dalam menjalankan hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang satu itu di dalam sebuah pertempuran para kombatan boleh menembak sampai bunuh. Yang ketiga dalam rangka membela nyawa, baik nyawa sendiri dari bila sendiri
maupun nyawa orang lain, itu kekecualian. Kecuali dalam 3 kasus ini secara etis jelas menembak mati orang adalah pelanggaran yang berat. Masih poin kedua yang penting di dalam rangka normatif. Apakah orang yang berhak memberi perintah dapat memerintahkan orang lain melakukan sesuatu, misalnya menembak orang yang sudah tidak berdaya sampai mati atau tidak? Di situ juga etika itu jelas jawabannya, memerintahkan sesuatu yang secara etis salah berat, tidak bisa dan tidak ada kewajiban untuk menaatinya, malah perintah yang tidak etis wajib ditolak. Itu yang pertama secara normatif. Pertanyaan kedua yang sudah sejak filsafat moral abad pertengahan, misalnya Thomas Aquinas, terus dan hampir semua filosof moral sependapat, ada pertanyaan lain yaitu mengenai kebersalahan orang yang melakukan sesuatu yang secara etis tidak dapat dibenarkan. Katakan saja misalnya ada orang yang atas perintah orang lain menembak mati seseorang. Secara etis orang itu sendiri kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Jawaban di dalam etika itu sebetulnya itu tergantung dari kesadaran orang itu pada saat itu. Misalnya tergantung dari suara hati. Suara hati mengatakan apa pada saat itu? Bisa saja dia bingung karena dia berhadapan dengan 2 norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan, titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah, wajib ditaati supaya melakukannya, lalu dia harus mengikuti yang mana. Etika normatif tadi mengatakan dia harus melakukan perintah seperti itu. Akan tetapi dalam etika yang memeriksa kebersalahan seseorang, dan itu penting, akan ditanyakan apakah dia mempunyai cukup kejelasan. Misalnya dia bingung. Ada misalnya beberapa unsur yang amat sangat bisa membuat orang bingung. Yang memberi perintah itu bukan sekedar atasan. Misalnya rektor universitas kepada dosennya, melainkan bagaimana kalau misalnya perintah diberikan di dalam rangka militer, dalam operasi militer, atau dalam rangka kepolisian atau BRIMOB kalau mau. Di dalam situasi itu, melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Kita di Indonesia tahu sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan, datanya you anggap tepat atau tidak, bukan, laksanakan. Atau istilahnya siap. Siap. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi. Nah, tambah pertimbangan begini. Polisi
adalah salah satu lembaga, satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan, boleh menembak. Jadi bagi seorang polisi, rem psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan, apakah orang betul bersalah atau tidak, yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal, ya tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu. Jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya, tapi itu saya pendapat, tentu orang mestinya tahu tidak bisa, tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah, laksanakan. Berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti. Kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan. Terima kasih atas penjelasan ahli. Dalam kajian filsafat moral, tadi ahli sampaikan terkait dengan suara hati sebagai panduan moral. Mohon dijelaskan tentang suara hati dalam mengambil keputusan, juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suara hati dalam mengambil keputusan. Suara hati adalah istilah bagi kesadaran masing-masing orang tentang apa, bagaimana dalam situasi konkret tertentu ia harus bertindak supaya bertindak secara baik dan tidak jahat. Jadi itu semacam penilaian yang ada pada manusia, tentu berdasarkan hati nurani. Manusia punya hati nurani. Hati nurani mengatakan, lakukanlah selalu yang baik dan jangan pernah yang jahat, yang tidak adil dan sebagainya. Nah, dalam situasi konkret, misalnya saya di restoran dan ada orang lain duduk, lalu dia pergi, saya melihat ketinggalan dompetnya. Jadi situ suara hati akan mengatakan apa mungkin? Puji Tuhan saya dapat duit, atau dia merasa wah ini bukan hak saya, mungkin masih bisa mengejar. Suara hati dalam setiap situasi orang punya itu. Nah, suara hati dipengaruhi oleh
kesadaran-kesadaran etis. Misalnya, saya mengandaikan bahwa orang normal tahu membunuh orang lain tidak dapat dibenarkan. Itu di satu pihak. Di lain pihak, dia berhadapan dengan perintah tegas dalam budaya, laksanakan, maka suara hati itu, dan dia tidak punya waktu untuk duduk, apalagi untuk berunding dengan orang lain, bagaimana sebaiknya di situ. Tidak, masalah 30 detik, 1 menit, ya diputuskan langsung, akibatnya mungkin mengancam dia juga. Nah, di situ suara hati sering akan bingung. Bisa juga dia bertindak menurut suatu naluri. Misalnya naluri laksanakan perintah. Itu ditanamkan di dalam dia tentu saja. Dan bisa saja belakangan, sehari kemudian, 10 hari kemudian, dia menyadari kok aku buat seperti itu. Dalam etika dikatakan itu tidak berarti bahwa sebelumnya pada saat dia bertindak, dia secara moral bersalah. Katakan saja saya mau memakai kata agama, dalam pandangan Tuhan, dia tidak akan dianggap sebagai seorang pendosa besar, karena Tuhan juga tahu manusia bisa bingung. Tidak tahu apa menjawab. Terima kasih atas penjelasan Ali. Baradae adalah seorang anggota Polri yang terikat oleh kewajiban untuk mengikuti perintah atasan, termasuk saat diperintah untuk menembak orang. Bagaimana saudara Ali melihat tersebut dari sudut pandang etika? Dari sudut pandang etika, di situ kita bicarakan dengan sebuah dilema moral. Di satu pihak, harusnya dia tahu bahwa yang diperintahkan itu tidak boleh diperintahkan. Tentu di situ juga bisa dipertanyakan apakah misalnya dalam budaya yang sangat mementingkan perintah, batas wajib melaksanakan perintah dibicarakan. Saya tidak tahu sama sekali hal itu. Jangan-jangan para, katakan saja misalnya di polisian, para polisi itu hanya dididik, pokoknya kamu harus taat selalu. Nah, secara etis dalam dilema itu bisa saja kejelasan penilaian yang bersangkutan itu yang jelas merasa amat susah karena berhadapan di satu pihak menembak sampai mati bukan hal kecil, setiap orang tahu, dia tahu juga. Di lain pihak yang memberi perintah itu orang yang juga dalam situasi tertentu malah berat memberi perintah untuk menembak mati. Jadi di situ di dalam dia dari sudut etika dalam situasi bingung, etika akan mengatakan kamu, saya, jangan begitu saja mengutuk atau mempersalahkan dia. Objektif dia salah. Dia harus melawan, tetapi apakah dia bisa mengerti? Dan dalam etika pengertian, kesadaran itu merupakan unsur kunci. Terima kasih, Saudara Ali. Tadi Saudara Ali menyampaikan terkait dengan dilema moral. Dalam perkara ini fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh antara terdakwa Richard Eliezer dengan terdakwa Ferdy Sambo. Saudara Ali bisa menjelaskan dari sisi
filsafat etika dengan terkait relasi kuasa. Itu tentu relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya adalah bahwa orang berada dalam situasi di mana dia atau berwenang memberi perintah yang harus ditaati atau dia wajib melaksanakan perintah. Relasi kekuasaan itu umum di dalam bisnis, di perguruan tinggi, dalam ya di keluarga mungkin tidak, tapi lewat bagi anak, di dalam setiap organisasi tentu ada struktur, ada atasan, atasan paling atas dan sebagainya. Jadi relasi kekuasaan adalah situasi. Kalau kita ambil kepolisian, tentu saja relasi kekuasaan itu sangat penting karena fungsi polisi di dalam masyarakat juga sangat penting. Polisi itu yang membantu negara supaya pelanggaran hukum tidak terjadi, dan kalau terjadi diberikan sanksi. Polisi yang melaksanakan itu. Karena itu di dalam rangka polisi relasi kekuasaan sangat jelas, siapa yang memberi perintah, siapa yang harus menaati. Kalau saya tidak salah observasi itu bahkan kelihatan dalam dua orang polisi ketemu, kalau yang satu lebih tinggi kelihatan dengan bentuk tubuh itu berbeda. Itu di dalam bisnis tidak demikian. Jadi relasi kekuasaan di situ berarti bahwa orang yang dalam relasi harus taat selalu akan mengalami tegangan, kesulitan kalau dia diperintah sesuatu yang dia sendiri merasa tidak boleh dilaksanakan. Itu masalahnya. Jadi dia tidak bebas memilih begitu saja kulakukan, misalnya ku tembak orang itu, tetapi dia diperintah, dia tahu bahwa perintah harus dilaksanakan, bahwa dalam lembagaku, yaitu misalnya di kepolisian, menaati perintah sebetulnya nggak bisa dipertanyakan. Nah itu yang lalu berarti kalau dia melakukan sesuatu yang secara etis, ansih pada dirinya sendiri, tidak bisa dibenarkan, bisa juga dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Terima kasih, Saudara Ali. Bahwa dalam peristiwa penembakan yang dilakukan Eliezer terhadap almarhum Joshua, apakah Saudara ahli melihat penembakan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar setelah penjelasan Saudara ahli yang sebelumnya? Khusus untuk peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Eliezer terhadap almarhum Joshua, apakah menurut Saudara ahli penembakan itu dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar yang tadi Saudara ahli sudah jelaskan bahwa dia berdasarkan perintah? Jadi dalam etika itu memang selalu dibedakan antara yang normatif dan kebersalaan seseorang. Yang dalam agama, di agama Katolik, kebersalahan itu disebut berdosa, ya, orang berdosa. Tapi dalam etika saya tidak pakai istilah itu. Dalam etika saya pakai istilah bersalah secara etis, boleh dituduh kamu secara etis adalah buruk.
kita dalam bahasa biasa mempunyai istilah itu orang jahat misalnya. Jahat itu berarti etis buruk. Nah, orang yang dalam situasi relasi kekuasaan tadi melakukan sesuatu yang sebetulnya secara objektif menurut etika normatif jelas tidak boleh dilakukan, belum tentu bisa disebut jahat. Karena dia tidak melakukannya karena sebetulnya mengabaikan norma moral, tapi tidak tahu mana yang ditaati. Penilaian moralnya itu dalam suara hati keliru, dalam etika faham suara hati yang keliru banyak dibicarakan. Di situ dikatakan orang wajib untuk membentuk suara hati, jadi supaya perasaan moral sesuai dengan norma-norma objektif. Tetapi orang yang sesudah melakukan sesuatu sadar, wah keliru itu, tidak berarti bahwa sebelumnya dia orang jahat. Jadi dari sudut kebersalahan pribadi itu amat sangat relevan. Yang dinilai pada orang adalah secara etis, tanggung jawab etis di dalam kasus itu. Jadi sejauh mana dia bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti tadi saya katakan, makin dia bingung, makin dia mungkin merasa antara dua kewajiban, jangan melakukan ini, tetapi taatilah. Kebingungan itu mengurangi kejelasan suara hati. Dia bisa keliru tanpa boleh disebut jahat atau itu. Terima kasih untuk penjelasan Saudara Ali. Pertanyaan dari saya yang terakhir, Ali, terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yosua oleh Eliezer, dari sudut kajian filsafat moral, apa saja unsur-unsur yang menurut Saudara Ali dapat meringankan terdakwa Eliezer? Menurut saya yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan ajudannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, yang di dalam, sejauh saya tahu, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Jadi tidak mungkin orang katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya laksanakan, itu budaya laksanakan. Itu adalah unsur yang paling kuat. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi, itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu. Dia situ bisa tidur, dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan. Tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga, dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu, di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah
tembak itu tidak total sama sekali, nggak masuk akal. Kalau Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Triakara tersinggung berat menyuruh saya punya pistol, saya tidak punya, menembak ya jelas saya ke massa. Tapi di polisi itu lain, karena atasannya dia dalam situasi tertentu bisa memberikan, berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah karena dia tahu itu kadang-kadang mungkin. Ini jawaban saya. Dilanjut saksi yang lain dulu aja. Kita tutup ini yang mulia. Habis satu pertanyaan, oke, setelah silakan. sudah selesai Romo. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih Romo. Saya mau tanya Romo, ini ada sebuah statement yang sangat baik dari Bapak Baharudin Lopa ya, mantan Jaksa Agung kita. Baharudin Lopa. Beliau ya, Pak Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung. Dia bilang bahwa banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Dalam perkara ini kami melihat bahwa saudara Richard Eliezer ini mengakui dengan jujur bahwa ia yang menembak Joshua, dan dia juga melihat Ferdy Sambo menembak Joshua. Sedangkan Kuat Maruf dan Ricky, mereka ada di situ tapi mereka tidak mengatakan tidak melihat. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini adalah dia telah berani menjadi benar walaupun dia sendirian. Dan karena itu kami ingin minta pendapat pandangan dari Romo tentang karakter secara moral etika seseorang seperti Richard Eliezer yang mengakui kesalahannya, bertobat, dan mau menjadi justice collaborator. Terima kasih, Romo. Ini tentu menunjukkan bahwa belakangan yang bersangkutan menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Saya tentu mengandaikan juga bahwa yang menjadi justice collaborator karena memang ingin supaya kebenaran itu terangkat. Saya anggap ini suatu keinginan yang sangat wajar dan juga perlu supaya kasus itu menjadi jelas. Jadi dia sesudah menyadari apa yang dilakukan dengan cara itu, barangkali saya kan bukan seorang psikolog, barangkali dia mau melakukan sesuatu yang dalam etika selalu dituntut. Kalau suara hati keliru, belakangan kelihatan suara hati keliru, etika mengatakan tidak berarti tadi kamu bersalah, tetapi sebisa-bisanya akibat buruk kekeliruanmu pada orang lain perlu ditiadakan. Jadi berusaha supaya dia tidak menderita karena kamu tadi keliru. Mungkin saya bisa mengerti bahwa mau menjadi justice collaborator juga berarti sekurang-kurangnya ikut membantu supaya kasus yang kompleks dan buruk itu dapat mencapai kejelasan. Fran Magnis Suseno. Saya awali dari Romo terlebih dahulu. Tadi Romo sudah menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mentaati suatu perintah yang salah atau perintah yang bertentangan dengan moral dan etika. Demikian ya Romo ya. Nah,
Dari sisi filsafat moral sendiri, Romo, ketika seseorang yang diperintah untuk melakukan suatu perbuatan yang jahat taruhlah, ya kan? Nah, kemudian antara yang memerintah dan diperintah, ya kan? Dari sisi filsafat moral, apakah mengenal ada perbedaan pertanggungjawaban terkait derajat kesalahan dari masing-masing pelaku ini, Romo? Apakah semua pelaku mempunyai derajat yang sama terhadap kesalahan yang dilakukan? Maaf, bisa sedikit lebih lambat saya. Baik, Romo. Dari filsafat moral itu apakah mengenal? Silakan. Baik. Suara saya agak kerasan, nggak apa-apa ya, Romo ya. Mohon izin, mohon maaf ini. Baik. Tadi Romo menjelaskan bahwa, ya kan, tidak ada kewajiban untuk mentaati suatu perintah yang salah, ya kan? Dilihat dari sisi filsafat moral dan etika. Karena sesuatu hal yang bertentangan dengan moral dan etika itu tentunya tidak boleh dilakukan. Nah, dari sisi filsafat moral sendiri, untuk menilai derajat kesalahan seseorang itu apakah tetap ada bahwa seseorang itu dapat menanggung pertanggungjawaban yang sama, atau tetap ada perbedaan dilihat dari kesalahan dari masing-masing pelaku itu sendiri, Romo? Jelas ada perbedaan. Orang akan bertindak berdasarkan kesadaran pada saat itu. Tentu orang bisa punya kesadaran yang jahat, tapi bisa juga dia bingung. Misalnya, dia menyadari bahwa menembak orang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Sekaligus dia mendapat perintah. Kalau dia ada di bawah pressure, pertama pressure waktu, kedua pressure budaya ketaatan yang dalam kepolisian amat penting. Tidak bisa di situ setiap orang berunding dulu apa mau taat atau tidak, apalagi dalam situasi ini. Dia bisa menjadi sangat bingung dan mungkin akhirnya langsung bertindak sesuai yang secara instingtual itu keluar. Jadi kalau dia punya insting, befehl is befehl, bahasa Jerome, perintah adalah perintah, lalu rem etis akan sangat lemah. Saya tidak tahu apa yang menjawab pertanyaan. Baik. Jika ada perbedaan derajat pertanggungjawaban dilihat dari kesalahan. Nah, hubungkan dengan mungkin ilustrasi ya kasusnya. Jika tadi sebagaimana yang Romo jelaskan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan karena dalam keadaan bingung, dan apakah dia harus menjalankan perintah atau tidak. Terus kemudian dihubungkan dengan relasi kuasa juga, tingkat kepangkatan jaraknya sangat jauh, yang seorang jenderal memerintahkan umpama seorang brigadir. Terus kemudian mungkin ada tekanan-tekanan yang harus dia laksanakan seketika itu juga. Dan kemudian setelah melakukan itu, ya kan, kemudian dia menyadari dan kemudian berusaha untuk membuka tabir kejahatan yang dilakukan itu tadi. Nah, dari sisi ini, Romo, antara yang memberi perintah dan yang diperintah tadi, sesuai dengan yang Romo jelaskan, ini secara pertanggungjawaban pidananya, ini lebih berat yang mana, Romo? Apakah orang yang memberi perintah atau yang diberi perintah? Menurut saya jelas yang memberi perintah ini sesuatu yang saya bukan ahli ya, tapi saya ikuti di dalam pembicaraan mengenai yang terjadi di zaman Nazi di Jerman, di mana berulang kali orang melakukan
perintah-perintah karena diperintahkan, mungkin juga karena dia terancam kalau tidak melaksanakan perintah, tapi juga tanpa ancaman itu ada satu budaya di mana orang sepertinya tidak dididik dan tidak dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi lalu ya ikut saja yang diperintahkan dengan selalu memperhatikan tekanan waktu itu terjadi dalam tersedia beberapa detik untuk mengambil sikap dalam kasus ini. Jadi menurut saya jelas tanggung jawab yang memberi perintah itu jauh lebih besar. Malah katakan saja yang diperintah itu orang kecil ya. Orang kecil biasa melakukan karena dia juga tahu akibatnya buruk kalau tidak melakukannya. Baik, berarti orang yang mempunyai kuasa dan memberi perintah menurut Romo adalah orang yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap perintah yang dia berikan kepada pemerintah, walaupun tadi sebagaimana yang Romo perintahkan, perintah yang jahat itu tetap tidak boleh dilakukan secara filsafat moral dan etika. Demikian moral. Betul, ya. Baik. Pak Prof tadi mengatakan bahwa filsafat moral dan etika itu sumbernya bisa dari norma, bisa dari hukum negara, bisa dari ajaran agama. Benar ya Pak Prof? Jadi yang pertanyaan saya di sini, terdakwa ini ketika dia disumpah tadi, dia berdasarkan keyakinannya agama Kristen. Dalam ajaran agama kita tidak boleh menghilangkan nyawa, begitu yang menghilangkan nyawa. Pertanyaan saya, di dalam kasus ini sebagaimana fakta-fakta yang muncul di persidangan dari awal persidangan sampai sekarang ini, tidak ada gambaran antara terdakwa Richard dengan korban Yosua ada dendam. Tidak ada dendam, bahkan itu pengakuan daripada terdakwa sendiri. Tetapi terdakwa mau melakukan penembakan. Bagaimana pendapat ahli terkait perilaku moral atau etis? Yang mana dari sisi moralitas yang saya tayangkan bersumber dari hukum agama. Seperti karena dia berkeyakinan agama Kristen. Di dalam Matius 5 ayat 21a berbunyi demikian. Kamu telah mendengar dari ajaran agama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tolong dulu Pak Prof dikaitkan dengan hukum ajaran moralitas dari agama. Ya. Nah, sejauh saya tangkap, pertama saya sedikit minta maaf karena saya selalu sulit menangkap loudspeaker, tetapi jadi nanti ditanyakan lagi kalau saya tidak menjawab. Jadi pertanyaan saya Pak Prof begini. Tak tanpa speaker. Pelan-pelan ya? Oke. Tanpa mic. Oke. Jadi terdakwa ini orang yang sangat rajin dalam melakukan spiritualnya, kegiatan spiritualnya sebagaimana tadi hasil daripada penelitian para ahli. Dia rajin termasuk dalam hal beribadah. Di dalam kegiatan beribadah itu tentu ada hal-hal yang didapat. Seperti dalam fakta-fakta persidangan Pak Doktor, di dalam fakta persidangan mulai dari awal persidangan ini sampai sekarang ini tidak ada dendam pribadi antara terdakwa dengan korban. Tetapi terdakwa ini melakukan penembakan hingga korban meninggal dunia.
sebagaimana dalam kitab Injil ada tertulis di Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dibunuh. Harusnya kalau menurut pendapat tadi, bahwa dia orang yang rajin, arti yang taat dalam spiritual, harusnya dia tahu ayat ini. Tolong dijelaskan Pak Prof. Ya tentu saja bahwa orang beragama itu tahu bahwa ia tidak boleh membunuh dan sebagainya. Tetapi di dalam agama kita juga tahu bahwa orang tidak menaati yang menjadi perintah agama. Jadi masalahnya di situ pun tidak ada dendam. Karena itu cukup jelas motivasi perbuatan itu bukan suatu motivasi pribadi sama sekali, tetapi pelaksanaan perintah yang diberikan oleh yang berhak memberi perintah, di mana seharusnya dia tahu bahwa perintah seperti itu tidak dilaksanakan. Akan tetapi itu mungkin saja di dalam budayanya sendiri, di dalam budaya polisi, apalagi di tekanan pada waktu itu yang tegang masalah seminit dan sebagainya, ya dia melaksanakan saja perintahnya. Dari sudut agama itu sebetulnya tidak berbeda dari sudut etika. Kita bertanya sejauh mana dia bertanggung jawab, mungkin tanggung jawab sangat sedikit. Itulah karena di dalam situasi di bawah presornya, dia juga tidak akan memikirkan sikap Yesus dan yang dikatakan Yesus itu. Dia hanya yang aku harus melakukan apa, saya oleh orang di atas yang kuasa benar disuruh itu, ya lalu dia tembak. Tentu orang ketiga seperti saya bisa mengatakan seharusnya setiap orang juga di polisi dididik supaya tahu ada perintah yang tidak boleh dilaksanakan, tapi itu jarang sekali. Jadi menurut saya ya segi agama tidak menambah banyak sekali. Dia itu sini bingung, Tuhan juga melihat yang bingung. Manusia mempunyai sistem hukum, dia harus dalam rangka hukum secara adil ditangani. Adil juga berarti memperhatikan sejauh mana dia bertanggung